Cek 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 cek. Halo sobat nih, gas lagi dah Shenlang. Dan seperti biasa yang mau ngasih gua kopi bisa banget baca di deskripsi. Dan untuk part kali ini gua agak main lebih cepat ya, karena gua mau jemput bini gua bentar lagi. Waduh, yuk langsung aja kita gaskan dulu dah Shenlang. Langsung aja gas. Mereview sedikit dari part sebelumnya. Saat ini Muncong dia telah ditangkap dengan tuduhan dia telah memaksa seorang wanita hingga membuat Muncong kini dia harus dikurung. Dan ternyata hakim yang akan mengurus masalah ini adalah hakim yang sebelumnya pernah berselisih dengan Shenlang. Dan tentunya ini akan sangat amat merepotkan bagi Shenlang. Namun kasus yang telah menimpa Muncong telah sampai kepada pangeran kelima. Dan itu membuat pangeran kelima datang secara pribadi untuk dapat meminta kepada hakim ini untuk dapat membantu Muncong. Tapi sayangnya di sini hakim ini dia pun enggan untuk dapat melakukannya, di mana dia mengatakan kalau ini adalah sebuah tindakan yang tidak mungkin dapat ditolerin. Dan tentunya hal itu membuat pangeran kelima dia pun benar-benar kesal, karena di sini hakim ini dia benar-benar tidak menghormati seorang pangeran. Dan hakim ini dia juga mengatakan di dalam hati kalau pangeran ini hanyalah pangeran yang gagu, bahkan kaisar aja tidak menyukainya. Dan jika saja kau bukan seorang pangeran, maka tidak akan ada seorang pun yang akan menghormati dirimu, ucap dari si Tenge ini. Dan dia juga mengatakan kalau dia tetap harus menghukum Muncong, karena itu akan menjadikan sebuah contoh bagi orang-orang kalau keluarga bangsawan aja bisa dihukum, ucap dari orang tua ini. Dan dia juga mengatakan dan juga sulit untuk dapat menjelaskan jika saja dia membebaskan Muncong kepada kaisar nanti kalau dia membantu Muncong. Dan tentunya itu tidak akan sangat adil kepada korban dari Muncong, ucap dari orang tua ini. Dan dia meminta kepada pangeran kelima untuk tidak ikut-ikutan urusan yang seperti ini, ucap dari hakim itu, yang membuat pangeran kelima dia pun tahu kalau hakim tua ini mencoba untuk dapat menghina dirinya dengan kata-kata yang sangat amat menyebalkan, hingga membuat pangeran kelima dia pun tahu kalau orang tua ini benar-benar cari ribut. Di sini pangeran kelima dia pun bertanya apa hukuman yang akan diberikan kepada Muncong, yang membuat hakim ini dia pun mengatakan kalau Muncong dia dari tindakannya dia harus dihukum dengan cara dikebiri, ucap dari orang tua itu, yang membuat pangeran kelima tentunya dia naik pitam, karena dengan cara kebiri maka keluarga jin akan putus keturunan, dan tentunya hal tidak mungkin dapat diterima oleh pangeran kelima. Dan itu membuat pangeran kelima dia pun benar-benar kesal, tapi dia nggak bisa ngapa-ngapain mengingat pangeran kelima adalah pangeran yang tidak disukai oleh kaisar, jadi dia nggak punya power. Dan itu membuat hakim ini dia dapat bertindak semena-mena kepada pangeran kelima. Dan setelah mencoba untuk dapat mengolah hakim ternyata gagal, membuat pangeran kelima dia langsung pergi menemui Shenlang. Dan dia juga merasa malu kalau dia udah gagal dalam hal menjaga Muncong. Dan tentunya hal itu membuat Shenlang dia meminta kepada pangeran kelima jangan menundukkan kepala, karena dia adalah seorang pangeran. Ayolah pangeran, jangan melakukan penghormatan seperti ini, ucap dari Shenlang. Tapi di sini pangeran kelima dia pun mengatakan kalau dia sudah mencoba untuk dapat bernegosiasi, tapi dia gagal. Dan itu membuat Shenlang dia pun bertanya apakah pangeran kau dipermalukan, dan hal itu pun dibenarkan oleh pangeran kelima, hingga membuat pangeran kelima dia pun benar-benar kesal karena dia dipermalukan oleh hakim itu. Bahkan hakim itu tidak mencoba untuk dapat membantu dirinya. Dan tentunya itu membuat pangeran kelima dia pun benar-benar marah, tapi dia nggak bisa ngapa-ngapain. Dan dia juga tahu jika saja Muncong dia dihukum, maka gelar yang akan diterima oleh keluarga jin sebagai seorang marquess akan ditunda, ucap dari pangeran kelima yang marah-marah. Tapi hal itu pun dibenarkan juga oleh Shenlang, di mana Shenlang dia juga mengatakan kalau tentunya besok akan menjadi sebuah masalah besar, di mana akan ada sebuah berita pemakzulan yang akan diterima oleh keluarga jin sebagai seorang marquess. Dan tentunya ini akan sangat merepotkan, dan tentunya ini juga akan merusak nama baik yang dimiliki oleh keluarga jin, ucap dari Shenlang. Dan hal itu pun dibenarkan oleh pangeran kelima. Bahkan pangeran kelima dia pun mengatakan kalau mereka semua adalah orang-orang yang hina. Tapi tidak, untuk Shenlang dia pun mengatakan tidak, mereka adalah musuh pangeran, dan musuh tidak ada yang hina. Langkah ini mungkin berasal dari keluarga Su. Pembalasan mereka ternyata secepat ini, ucap dari Shenlang. Dan Shenlang dia juga tahu kalau dia takut kalau sepertinya mereka juga telah mengatur setiap langkah sempurna untuk menjatuhkan diriku.
Di sini Shelang dia juga tahu kalau ini semua pasti adalah rencana dari keluarga Su. Mereka telah menyiapkan banyak sekali opsi untuk menjatuhkan keluarga Jin dan juga reputasi yang dimiliki oleh keluarga Jin, dan akan sangat sulit untuk dapat lepas dari jeratan keluarga Su. Tapi di sini Shelang juga gak mengatakan kalau jika ini sesuai dengan rencana, maka keluarga Su pasti besok akan ada banyak orang yang datang ke tempat ini untuk menuntut keluarga Jin, dan sebelum subuh kita harus membebaskan Munjong. Jika tidak, ini akan sangat amat merepotkan, ucap dari Shelang. Mendengar apa yang diucapkan oleh Shelang, kalau ternyata dalang dibalik ini semua adalah keluarga Su, tentunya membuat pangeran dia pun benar-benar kesal. Dia gak menyangka kalau ternyata ini adalah ulah dari keluarga Su. Dan tentunya ini akan sangat amat menyulitkan, apalagi mereka harus membebaskan Munjong sebelum subuh, karena saat ini udah tengah malam, pikir dari pangeran kelima. Dan itu membuat pangeran kelima dia pun bingung dengan apa yang harus dia lakukan. Dan dia juga mengatakan kalau saat ini sulit untuk dapat mencari bukti agar Munjong tidak bersalah. Tapi untuk Shelang dapat mengatakan mencari bukti, enggak perlu mencari bukti. Membersihkan nama keluarga Jin dan juga Munjong, itu enggak perlu. Di sini Shelang dia juga mengatakan kalau sejatinya ketika kita menghadapi musuh yang seperti ini, jangan sampai jatuh ke dalam ritme yang telah disiapkan oleh musuh, karena ini semua adalah jebakan. Di mana Shelang dia juga mengatakan kalau kita semua tidak perlu untuk dapat membuktikan kalau Munjong itu bersalah ataupun tidak. Dan hal itu pun tentunya membuat pangeran kelima dia pun bingung dengan apa maksud dari Shelang. Di mana Shelang dia pun mengatakan kalau dia memiliki 3 buah rencana. Langkah pertama, dia akan melakukan sebuah serangan balik. Jika musuh tidak tahu malu, maka kita hanya perlu untuk lebih tidak tahu malu. Dan untuk langkah kedua, dan inilah langkah yang paling penting untuk dapat mencegah pemakzulan keluarga Jin dan juga mencegah badai publik. Dan yang perlu kita lakukan adalah buatlah sebuah peristiwa yang besar, yang mengejutkan, menggemparkan seluruh ibu kota, menarik perhatian banyak pihak, dan itu akan memancing kemarahan semua orang. Dan pastikan semua orang fokus kepada peristiwa yang baru saja terjadi dan melupakan peristiwa tentang Munjong. Setelah 2 langkah itu, maka barulah masuk ke langkah ketiga, menghabisi dan juga menyingkirkan si Yu Fang, si penerbit yang sebelumnya. Dan kita juga harus menyingkirkan si hakim tua itu. Dan itu akan memberikan sebuah tamparan keras kepada keluarga Su, ucap dari Shelang. Di sini Shelang juga mengatakan karena ini sudah dimulai bertempur, maka kita juga harus bertempur sampai akhir. Kita harus menyingkirkan lawan, terutama Yu Huan ini. Di penerbit itu dan juga istrinya harus dibersihkan sampai akar-akarnya. Kita harus membersihkan seluruh keluarganya. Dan yang mulia, dalam pertempuran politik, ingat, jangan pernah mengikuti ritme dari musuh atau melakukan perlawanan dengan cara mereka. Kita harus menggunakan cara kita sendiri dan jangan sampai tertarik dengan cara bermain lawan, ucap dari Shelang yang membuat pangeran kelima dia pun bingung dengan maksud dari Shelang. Tapi di sini Shelang dia juga mengatakan, tenang saja, saat ini hampir dipastikan kalau anak buahku juga sudah mulai bergerak. Jadi tenang saja, besok pagi pasti akan ada sesuatu peristiwa yang sangat besar yang akan mengguncang ibu kota dan seluruh kekaisaran ini, ucap dari Shelang yang membuat pangeran kelima dia pun kaget ketika dia mendengar kalau ternyata Shelang sangat amat percaya diri, hingga membuatnya pun berpikir apakah jangan-jangan Shelang dia telah menyiapkan rencana ini sejak dulu kah, pikir dari pangeran kelima. Dan dia juga menyadari kalau Shelang adalah orang yang sangat amat berbahaya. Di sini Shelang dia juga mengatakan untuk tidak perlu khawatir, dan saat ini dia juga harus pergi menuju tempat di mana hakim tua itu berada, dan aku harus bertemu dengan kenalan lamaku, Wang Qige, hakim tua yang menyebalkan, ucap dari Shelang. Dan di sisi lainnya, di kediaman dari keluarga Su, saat ini berita tentang Munjong yang telah ditangkap telah sampai kepada pihak keluarga Su dan juga tuan mudanya. Bahkan saat ini Munjong telah ditangkap dan akan segera diadili besok. Namun di sini dia juga mendapatkan kabar dari anak buahnya kalau pangeran kelima datang mencoba untuk dapat membujuk hakim tapi gagal, hingga membuat si Tengi ini dia nggak menyangka kalau ternyata pangeran kelima sampai turun tangan. Tapi tetap hal itu tidaklah berguna, mengingat pangeran kelima walaupun dia berasal dari permaisuri Su ataupun keluarga Su juga, tapi tetap dia nggak berguna karena dia tidak disukai oleh kaisar. Dia tidak memiliki power politik atau apapun itu, jadi nggak peduli juga. Namun di sini si Tengi ini juga bertanya kepada bawahannya apakah mereka telah menyiapkan segalanya untuk melakukan sebuah demo dan juga
protes keras kepada keluarga Jin tentang pengangkatan mereka sebagai seorang Marquess besok. Dan hal itu pun dibenarkan oleh orang ini, di mana dia juga mengatakan kalau dia telah membayar para pejabat untuk bersatu menolak pengangkatan keluarga Jin, yang membuat si Tenggi ini dia pun sungguh sangat senang. Dan pun sungguh sangat senang karena keluarga Jin benar-benar bakal tamat. Bahkan saat ini mereka juga keluarga Su ternyata telah memiliki sebuah rencana untuk selain menyingkirkan dan juga menggagalkan keluarga Jin mendapatkan gelar Marquess, mereka juga akan mengincar Muncong yang akan dilenyapkan dan juga Shelang. Bahkan untuk Muncong dituduh sebagai tindakan yang gak benar kepada wanita, sedangkan Shelang akan dituduh sebagai orang yang telah melenyapkan seseorang karena mereka ternyata mengatur sebuah rencana juga untuk dapat menjebak Shelang pula. Dan tentunya hal itu membuat orang ini, bocah Tenggi ini, dia pun sungguh sangat senang. Dan dia juga bertanya apakah mereka telah menyiapkan orang-orang yang akan berdemo besok ke dalam kediaman milik keluarga Jin. Dan sudah ternyata hingga membuat orang ini dia pun tahu kalau semuanya akan berjalan dengan lancar. Dan dia juga tahu kalau Shelang tidak akan mungkin dapat berguna di ibu kota. Sini, si Tenggi ini dia juga mencoba untuk dapat meminta skrip apa yang akan dibacakan oleh Patriark keluarga Su yang sebelumnya, tentang apa penyerangan yang sebelumnya telah dilakukan oleh keluarga Su kepada keluarga Jin, pengakuan dosa yang akan diberikan oleh Patriark. Dan ketika dia membaca, ternyata itu adalah sebuah berita cerita tentang di mana Su Jian yang sangat marah besar karena Shelang telah membawa Mulan pergi, hingga membuat dia mengirim 500 pasukannya untuk membuat kerusuhan di keluarga Jin. Dan itu membuat Sunan sebagai seorang patriark tentunya tidak mungkin dapat ditolerin oleh surga, dan dia harus dihukum setelah apa yang dilakukan oleh keluarga Su. Dan ini adalah sebuah drama yang diciptakan oleh keluarga Su, pengakuan dosa yang sebelumnya telah dibacakan di part sebelumnya ya coy. Jika kalian lupa, putar ke part sebelumnya biar nyambung. Dan di sini setelah membaca surat skrip pengakuan dosa, membuat si Tenggi ini dia pun sungguh sangat senang karena ini dapat membalaskan dendamnya kepada keluarga Jin dan juga Shelang. Sedangkan di sisi lainnya untuk Shelang saat ini dapat bertemu dengan hakim wilayah, di mana datangannya Shelang tentunya membuat orang tua ini dia pun berpura-pura nggak tahu siapa kau. Ujian dari hakim ini yang membuat Shelang dia pun kesal dengan hakim tua ini, padahal mereka sebelumnya pernah bertemu. Tapi di sini Shelang dia pun mengatakan salam pada hakim tua itu, tapi hakim tua itu dia pun enggan dapat menyambut salam dari Shelang. Tapi ucapan provokasi yang diberikan oleh Shelang membuat orang tua ini agak sedikit naik pitam juga, dan dia pun kesal dengan Shelang yang tidak berlutut di hadapan dirinya karena dia adalah seorang hakim besar. Ucap dari orang tua itu. Tapi untuk Shelang dia pun mengatakan kalau dia adalah seorang mahasiswa dan dia adalah seorang yang akan mengikuti ujian kekaisaran, jadi nggak mungkin dia berlutut di hadapan seorang pejabat. Ucap dari Shelang yang membuat orang tua ini dia pun kesal juga, karena memang trik ini sebelumnya pernah dipakai oleh mereka mencoba untuk dapat menjebak keluarga Jin di part-part awal cuy. Jika kalian lupa, tonton aja di part awal-awal lagi. Dan di sini Shelang dia pun mempermalukan orang tua itu dan tidak mau berlutut karena dia adalah seorang mahasiswa, calon pejabat juga. Namun di sini kedatangan dari Shelang membuat orang tua ini dia pun bertanya apa tujuan Shelang datang ke tempat ini. Dan untuk Shelang dia pun mengatakan lebih baik untuk menyelesaikan permasalahan ini dari awal dan selesaikanlah permasalahan ini. Jangan sampai naik ke atas dan tentunya itu akan sangat amat merepotkan. Dan di sini Shelang dia meminta agar masalah Muncong diselesaikan dan diberikanlah keringanan sedikit. Ucap dari Shelang yang membuat orang tua ini dia pun tertawa. Dia pun mengatakan apakah Shelang mencoba untuk dapat menyuap dirinya. Namun di sini Shelang dia pun tahu kalau orang tua ini pasti sungguh sangat menyebalkan, dan dia bertanya apa yang diinginkan oleh orang tua ini. Dan yang diinginkan orang tua ini adalah menghukum Muncong, dan dia juga mengusir Shelang, dan dia juga mengatakan kalau dia gak akan peduli dengan apapun yang diminta oleh Shelang karena Muncong tetap harus dihukum. Bahkan jika pangeran kelima pun ataupun patriark keluarga Jin datang sendiri berlutut kepada diriku memohon, aku tetap tidak akan melakukannya karena penjahat tetap harus dihukum. Ucap dari orang tua ini. Dan dia juga mengatakan kejahatan yang diberikan oleh Muncong itu tentunya sangat amat keji, dan dia memang harus dihukum, dan hukumnya adalah kebiri. Dan jika aku takut kepada yang berkuasa, tentunya aku tidak akan mungkin mengambil posisi seorang hakim. Ucap dari si Tenggi ini. Dan ini adalah ancaman yang diberikan oleh si Tenggi ini kepada Shelang.
Dia mengatakan dalam arti lain kalau dia punya kuasa untuk menghukum Muncong. Dan dia juga mengatakan Xie Lang mungkin saja kalau dia kuat di kota Xuanu, tapi nyatanya di ibu kota kau hanyalah cacing kecil. Mungkin saja kau di rumahmu kau adalah naga, tapi di sini kau hanyalah seekor cacing. Ucap dari orang tua ini di dalam hati, dan dia pun meminta kepada Xie Lang untuk pergi. Pergilah, aku tidak akan mengantarkan kau pergi. Ucap dari orang tua ini yang mengusir Xie Lang. Dan setelah Xie Lang pergi, di sini orang tua ini dapat mendapatkan sebuah kunjungan dari bawahannya tentang apa yang harus mereka lakukan. Dan jika berita ini sampai ke kaisar, lantas bagaimana? Tapi untuk orang tua ini dia mengatakan nggak peduli, kalau kaisar pasti tetap dia akan tutup mata tentang masalah kecil seperti ini. Ucap dari orang tua ini. Dan untuk orang tua ini ternyata dia ada di bagian kelompok netral coy. Dan kita perkenalkan sedikit lah, di dalam kekaisaran ini terdapat 3 kelompok besar, di mana kelompok pertama adalah kelompok putra mahkota dan kelompok kedua adalah kelompok pangeran ketiga dalam hal memperebutkan kekuasaan nanti mengganti kaisar selanjutnya. Dan untuk kelompok ketiga adalah kelompok netral. Dan untuk hakim tua ini dia awalnya ada di kelompok netral, tapi ketika dia ada di kelompok netral tentunya dia nggak bisa kemana-mana dong. Jabatannya sudah 8 tahun dia hanya menjadi sebagai pejabat kecil. Tapi ketika dia mulai bergabung dengan kelompok putra mahkota, langsung dia dipromosikan. Apalagi kelompok putra mahkota adalah kelompok dari keluarga Su, hingga membuat orang tua ini mendapatkan promosi sebagai jabatan hakim wilayah ketika dia telah bergabung dengan kelompok putra mahkota. Walaupun di mulut dia mengatakan kalau dia ada di kelompok netral, tapi nyatanya dia ada di kelompok dari putra mahkota bersama dengan keluarga Su. Dan hal itu pun membuat dia sungguh sangat yakin menang karena dia didukung oleh keluarga Su. Bahkan ini semua pun disiapkan oleh keluarga Su. Tak lama setelahnya tiba-tiba aja mereka mendengar suara dentuman yang sangat amat keras, suara orang sedang main drum band, hingga membuat mereka pun kesal dengan itu semua, hingga membuat hakim tua itu meminta kepada bawahannya untuk menghentikan suara itu dan hukum dan tangkap orang itu yang sedang bermain musik. Dan ternyata orang-orang yang dikirim oleh hakim tua itu ketika mereka melihat siapa yang buat masalah, mereka pun kaget. Dan ketika mereka kembali, mereka bonyok. Mereka kembali dalam bentuk yang bonyok dan mengatakan kalau ini semua ulah dari Xie Lang, hingga membuat hakim tua ini dia pun benar-benar kesal. Dan dia meminta kepada bawahannya untuk segera ikut bersama dengan dirinya menangkap dan juga menghukum Xie Lang. Dan dia pun berpikir kalau ini adalah kesempatan bagi dirinya untuk dapat menghukum Xie Lang. Tapi ketika dia tiba di tempat yang dituju, dia pun kaget dengan apa yang dia lihat. Kalau ternyata itu benar adalah Xie Lang yang main beduk. Waduh, main beduk tengah malam. Dan tentunya hal itu membuat hakim tua ini dia meminta kepada bawahannya untuk segera menangkap Xie Lang. Selain buat keributan, dia juga telah melukai anggotanya. Dan ketika orang-orang ini akan menangkap Xie Lang, ternyata ada yang datang mendekati Xie Lang, dan ternyata itu adalah putri ketiga. Dan apa yang akan dilakukan oleh putri ketiga bersama dengan Xie Lang akan kita bahas di part lanjutannya. Apakah putri ketiga akan menyelamatkan Xie Lang? Tentunya iya. Tapi bagaimana caranya dia menyelamatkan Xie Lang? Apakah dia langsung perintahkan kepada hakim untuk membatalkan vonis kepada Muncong? Enggak kayak gitu cara main Xie Lang. Akan kita bahas di part lanjutannya aja. Tapi tentunya cara yang dia pakai Xie Lang sungguh sangat unik, hingga membuat dia dapat menyelamatkan Muncong. Out of the box lah. Mau gue lanjutin tapi nanti nanggung banget. Jadi kita lanjutkan di part lanjutannya aja untuk drama yang akan diberikan oleh Xie Lang. Dan sampai jumpa di part lanjutannya dalam perebutan pertikaian politik menyelamatkan Muncong. Dan sampai jumpa di part lanjutannya. Bye, thank you.